Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Dian Aristanti. Saya berasal dari LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Berikut adalah nomor ujian UKIN saya. Mohon kepada Bapak Ibu dosen penguji untuk memberikan saran, kritik, dan juga masukan kepada video yang saya sertakan di bawah ini. Terima kasih. Di depan ya. Nyiapkan di depan ngadep ke temannya. Sudah masuk semuanya ya? Nah, silakan duduk santai dulu, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa hari ini? Lana atau Ronald? Ronald. Ayo Ronald, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Semangat pagi. Lagi, satu kali lagi. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Silahkan satu orang berdiri di depan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa ya yang bisa menjadi dirijen? Mungkin Dewi Sekar. Siapa yang bisa? Silakan. Elvira ya, silakan ke depan Elvira untuk memimpin. Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kemudian absen satu-satu ya. Ade Aziz, Adi Aksa, Azara, Maulana ya Karim. Semuanya hadir ya? Tidak ada yang nggak hadir ya, berarti hari ini semangat semuanya. Senyumnya juga semangat belajar untuk hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai topik baru dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai anatomi fisiologi sistem respiratori. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Budian seperti biasa akan melaksanakan kesepakatan terlebih dahulu. Nah, apa nih kesepakatannya? Jadi yang pertama, di sini yaitu peserta didik dapat menggunakan handphone ketika ada instruksi oleh guru. Yang kedua, peserta didik yang aktif menanggapi, bertanya, menjawab, menyampaikan gagasan, maka akan mendapat poin smile expression yang akan diakumulasikan di akhir pembelajaran. Bagaimana itu bentuknya poin smile expression? Jadi nanti yang aktif saya akan kasih seperti ini ya. Nanti kalian bisa tempel di kolom expression yang sudah Budian share di pertemuan sebelumnya. Oke? Paham ya? Oke. Baik anak-anak, sebelum itu silakan dibuka handphonenya untuk membuka link mengisi asesmen diagnostik. Silakan dibuka dulu handphonenya. Link yang sudah saya kirim ya, silakan dibuka. Diisi, di situ ada nama, kelas, dan bagaimana perasaan kalian hari ini sebelum memulai pembelajaran. Silakan dibuka. Sudah belum? Sudah? Sudah. Baik, sekarang tolong anak-anak memperhatikan ini. Ini adalah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuannya apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan di sini dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu memahami anatomi dan fisiologi sistem respiratori melalui media audiovisual dan penugasan kelompok dengan baik dan benar. Nah, seperti kemarin kan sudah saya bagi di 4 hari sebelumnya, pertemuan sebelumnya kan anak-anak sudah mendapatkan LKPD. Ya kan? Nah, LKPD itu kemarin kan sudah dikerjakan, dicicil dari rumah. Nanti kita akan belajar mengenai apa sih yang ada pada anatomi fisiologi. Ya, paham ya? Oke. Selanjutnya di sini ada alur tujuan pembelajaran. Nah, setelah kalian tadi mengetahui tujuan, tentunya kalian harus memahami alur tujuannya itu untuk mencapai tadi apa. Nah, ini alur tujuannya. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian respirasi. Yang kedua, menjelaskan jenis respirasi. Yang ketiga, menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem respiratori. Yang keempat, mampu memahami fungsi anatomi dan fisiologi sistem respiratori. Yang kelima, memahami mekanisme sistem respiratori. Kemudian tanya dulu, sekarang yang ada di sini semuanya merasakan bernafas apa enggak? Bernafas. Bernafas kan? Nah, di pembelajaran kita sebelumnya ada yang dinamakan dengan teori kebutuhan dasar manusia. Nah, bernafas itu termasuk kebutuhan dasar atau bukan?
Kebutuhan dasar? Nah, yang namanya pernafasan atau bernafas itu adalah sebagai kebutuhan dasar manusia. Seperti kesepakatan kita bahwa kita akan menggunakan handphone jika digunakan untuk mencari literatur atau tadi untuk absen. Ini saya bagi lembar pritasnya, silakan dikerjakan ya. Ya, di lembaran. Dibagi dua ya, nanti karena ada post test. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit karena soalnya hanya 5. Nanti kalau post test, semoga nilainya lebih baik ya. Sudah? Anak-anak, sekarang tolong diperhatikan. Gambar ini gambar apa? Bernafas, menghirup udara. Siapa lagi? Menghirup oksigen. Terus? Apa lagi? Apa, Bibi? Relax. Menikmati oksigen. Lah itu mungkin ada hijau-hijauan berarti apa? Merasakan apa? Merasakan alam. Berarti kalau merasakan alam, ekspresinya harus seperti ini ya. Bisa saja itu adalah yang mungkin yang lebih tepatnya di sini adalah melaksanakan atau sedang melakukan pernafasan atau bernafas di sini. Ya, silakan anak-anak duduk berkelompok sesuai dengan kelompok LKPD. Jadi Budian akan membagikan lembar LKPD yang kemarin dan di situ ada lembar identifikasi mengenai alat-alat dalam sistem pernafasan apa saja dan bagaimana fungsinya. Nah, nanti akan kalian jelaskan di situ. Serta jika ada ya permasalahannya, jika ada orang berlari, bernafas, orang lari kan bernafas ya. Nah, orang ini tiba-tiba mengalami sesak. Nah, sesaknya ini bunyinya ngik ngik ngik. Sesaknya berbunyi ngik ngik ngik. Ya, seperti kayak orang asma itu loh. Tahu orang asma ya? Orang asma kan nafasnya dalam dan gitu kan, ngik ngik gitu kan, sampai ya seperti itu. Nah, anak-anak tolong nanti dicari. Nah, organ apa yang berkaitan dengan penyakit asma? Ya, dicari organ apa yang berkaitan dengan penyakit asma, terus nanti dipresentasikan di depan kelas. Ini kelompoknya siapa? Firly? Ada berapa organ sistem pernafasan? Ada apa? Dimulai dari mana? Ini. Dimulai dari mana? Hidung, terus? Lari.
Faring, terus Alfe lulus. Jadi LKPD-nya yang tadi berarti untuk penyakit asma tadi organ mana yang bermasalah? Sudah dicari? Ayo dicari sekarang. Habis ini kita melaksanakan presentasi. Jadi setiap kelompok harus maju. Jadi hari ini kita akan presentasi 3 kelompok. Untuk karya yang lainnya akan dipasang di papan seperti itu. Nanti setiap kelompok bisa melakukan analisis atau identifikasi kepada kelompok lain. Koreksinya bagaimana tentang karya yang dihasilkan oleh kelompok lain. Paham? Sekarang silakan yang maju kelompoknya Elvira ya. Elvira tadi kan sudah siap. Silakan kelompoknya Elvira. Silakan kelompoknya Elvira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan sistem pernafasan dan manfaatnya. Sebelum kami mempresentasikan, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Yakarim, nomor absen 3. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nah. absen 2. Perkenalkan, nama saya Anwar Abdan dari absen 1. Nah, di sini apakah semuanya sudah tahu apa itu pernafasan? Pernafasan adalah suatu pergerakan atau pertukaran suatu oksigen ke dalam paru-paru atau perut, bagian perut alveolus. Nah, di sini yang pertama-tama itu saat bernafas apa saja? Apa dulu? Hidung. Terus habis hidung apa? Faring. Ketiga, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, paru-paru. Ya, benar. Tepuk tangan dulu dong. Nah, seperti yang kakak-kakak sebutkan tadi, memang benar. Nah, yang pertama itu hidung. Hidung untuk tempat keluar masuknya O2 dan menyaring udara, mengatur suhu dan melembabkan udara sebagai indera penciuman. Saya akan menunjukkan gambar-gambar dari saluran pernafasan. Tolong ditunjukkan, Adi. Yang pertama yaitu rongga hidung. Apakah semuanya kelihatan? Ya. Rongga hidung untuk tempat keluar masuknya O2 dan CO2. Dan menyaring udara, mengatur suhu dan melembabkan udara sebagai sebagai indera pernafasan. Seumpama kalau kalian semua tidak ada hidung, bagaimana? Ya. Sekarang masih nah, dari presentasi ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ayo silakan maju ke depan. Semuanya sudah paham ya? Sudah ya. Kalau begitu, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang kan Bu Dian akan memberikan klarifikasi mengenai apa yang sudah dijelaskan oleh teman-temanmu tadi. Tadi sangat luar biasa penampilan presentasi dari kelompoknya Elvira dan juga kelompoknya Yorin. Lana ya? Lana apa siapa tadi? Kelompoknya Lana. Oke, kita akan masuk ke sini ya. Tadi kalian sudah mengetahui bahwa orang ini adalah sedang melaksanakan pernafasan, sedang bernafas. Nah, orang yang sedang bernafas itu bisa di saat kapan saja. Ya pokoknya wong hidup ya bernafas, ya toh. Mbah iku nang kamar mandi, entah itu kemana, pasti dia akan melaksanakan yang disebut dengan nafas. Nah, nafas ini adalah kita patut mensyukuri bahwa kita berada di hidup ini, kita bisa menghirup udara dengan bebas. Ya toh. Kita sudah diberikan bonus oleh Gusti Allah bahwa kita bisa menghirup udara dengan bebas. Nah, mungkin adalah beberapa nanti akan menjadi kendala atau yang menjadi masalah yang berkaitan dengan pernafasan. Nah, tadi di sistem ketika kalian mengerjakan LKPD, masalah penyakit asma, ya, ternyata penyakit asma itu yang bermasalah di bagian apa? Paru-paru atau bronkus? Bronkus. Nah, bronkusnya mengalami apa kira-kira? Penyempitan, sehingga suaranya kok bisa ya ngik-ngik dan terdengar dalam. Nah, sekarang kemudian akan masuk ke sini, sistem pernafasan kita. Ini tadi adalah gambarnya ya. Nah, sistem respiratori. Di sini respiratori sistem ada rongga hidung. Namanya bahasa anatominya adalah nasal. Hidung itu nasal. Hidung itu nasal, ya. Masuk setelah rongga hidung ke rongga mulut. Nah, kemudian ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, diafragma. Sebelum diafragma di sini ada alveolus. Ini adalah hal yang paling penting adalah alveolus ini. Nah, anatomi dan fisiologi sistem pernafasan itu berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernafasan yaitu untuk memperoleh energi. Buku Mundindo orang dibuka, ayo bukunya diambil. Nanti kalau ditanyain, ini kan sudah selesai postesnya, silakan bukunya dibuka lagi. Presentasinya sudah selesai, silakan bukunya dibuka lagi. Ayo nanti kalau ditanyain nggak paham, berarti tidak akan lulus di mata pelajaran anatomi. Ayo, sistem pernafasan pada manusia terdiri dari tadi hidung, faring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Nah, ini adalah alat-alatnya. Rongga hidung disebut dengan cavum nasalis. Apa? Nasalis. Ini harus hafal kalian karena bahasanya kan sudah beda. Bukan lagi disebut dengan rongga hidung, tapi bahasa anatominya yaitu cavum nasalis. Ada faring disebut dengan tenggorokan. Trakea batang tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah laring. Ada cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Dan juga pulmo. Pulmo itu artinya paru-paru. Nah, harus bisa lah ini paru-paru ya. Paru-paru kita ini kalau kamu lihat seperti apa? Ini loh, ada akar. Terus, apa lagi? Apalagi seperti apa? Ini. Nah, terbalik ya. Di paru-paru ini, ingat, paru-paru kita ada dua, yaitu dekstra dan sinistra. Artinya dekstra adalah kanan dan sinistra adalah kiri. Nah, di antara paru-paru kanan dan kiri memiliki lobus atau ruang yang berbeda. Paru-paru kanan memiliki berapa lobus?
3. Dan paru-paru kiri 2 lobus. Artinya lobus itu adalah ruangan, bagian. Itu lobus. Misalkan kalian punya rumah, di rumahmu itu ada 3 kamar. Nah, ini contohnya. Kemudian di dalam rumahnya Ronald memiliki 2 kamar. Itu paru-paru sinistra. Paham? Nah, kita masuk ke sini. Kenapa Budian di sini menunjukkan ada alveolus, di sini ada pohon. Nah, ibaratnya ini sama, pohon sama alveolus ya. Karena alveolus itu adalah pertukaran gas. Paham? Ya, Dewi? Ya, Pak? Gimana bisa? Manfaat alveolus, kurang paham ya? Baik. Sekarang Budian ada ini. Saya ada daun pohon. Terus ya, ini apa? Ranting. Sekarang bayangkan saya punya pohon ini. Pohon ini saya ambil daunnya seperti ini dan ranting kecilnya. Sekarang saya balikkan di sini. Nah, saya ibaratkan di sini, seret gini. Paham? Nah, sekarang saya tanya, di pelajaran kelas SMP, bahkan SD, SMP ya, daun ini fungsinya untuk apa? Menghasilkan oksigen. Proses apa yang ada di daun? Fotosintesis. Nah, proses yang ada di daun ini hampir sama dengan yang ada di alveolus. Makanya Budian ibaratkan alveolus itu sempalan dari daun ini. Paham? Nah, ibaratnya paru-paru kalian itu ya ini, daun apa? Pohon ini. Jadi bronkus ini batang, bronkolus rantingnya, dan alveolus adalah daunnya. Paham? Paham nggak? Nah di sini adalah manfaat atau fungsinya dari alveolus. Karena alveolus melakukan fungsi yaitu pertukaran gas O2 dan CO2. Disebut dengan proses gas exchange. Gas exchange di situ. Silakan diperhatikan ya. Awalnya udara berdebu siang yang melihat gastronomi tersebut dulu dan lubang hidup. Satu lubang hidup saja ya, karena masalahnya beristirahat dengan sendirinya. Kamu lagi makan ya? Jangan ketiduran bapak sambil mengenang pizza, cuma bayi yang bisa melakukan 2 hari di sekali. Lalu sudah senang hari. Bismillah, itulah dan makanan bercampur. Saluran ini panjangnya sekitar 12,5 cm dan berfungsi sebagai pria. Nah, kalau yang begini namanya epidiotis. Di organ ini bisa dengan makanan. Epidiotis mengalahkan makanan yang melewati saluran pencernaan menuju esophagus. Sementara kami menuju ke lain, lalu ke pankreas dan akhirnya
Nah, nanti ya enggak itu. Jadi nanti ada dua versi, versi lambat sama versi cepat. Buka tutup, nangan, buka tutup, buka tutup. Buka tutup, buka tutup, nanti ngahu. Buka tutup, buka tutup. Gulung, digulung-gulung. Ya nggak fokus kena ya. Kurang kencang. Patung. Nah ini sekarang versi cepatnya. Buka tutup, nanu tangan. Buka tutup, buka tutup. Habibie nanti maju lo ya. Lafat. Loh, kamu kok ye? Kan jadi patung. Ayo. Kan jadi patung. Dan kita Lana ya. Kita sudah mempelajari ini. Ronald apa Ronald? Ronald ya? Ronald. Ayo kan sudah datang ke sini, jadi harus menyimpulkan ya. Oke? Ya. Ayo silakan, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita, materi kita hari ini itu apa? Silakan disimpulkan. Ayo silakan Ronald. Ayo silakan Ronald dengan keras, suaranya lantang. Tadi membahas mengenai apa? Ayo, yang tegas ayo. Ya, ayo silakan Lana ditambahi. Ayo silakan Lana, disimpulkan langsung. Awal itu membahas tentang saluran pernafasan atau respirasi. Ya. Kemudian ada presentator dari sekian kelompok. Kemudian kegiatan diakhiri dengan ice breaking. Ice breaking. Gimana anak-anak kegiatan hari ini, senang nggak? Seru nggak? Seru ya. Nah, baik kemudian sebelum kita masuk ke penghujung akhir kegiatan pembelajaran, kemudian ingin tanya dulu, bagaimana sih pengerjaan LKPD-nya? Nah, LKPD-nya kan kemarin harus bekerja kelompok, ya toh, harus mengumpulkan teman, terus mencari literatur. Adakah kendala-kendala yang mungkin menjadi sesuatu hal yang menjadi kendala di dalam kelompok kalian? Mungkin siapa yang mewakili? Ya, Elvira, silakan yang keras ya, Elvira. Cara internetnya. Kumpul. Ya.
Tapi alhamdulillah ya, tadi sudah selesai ya. Jadi tadi itu mind map-nya sudah luar biasa semuanya, bagus-bagus semuanya. Oke. Sebelum kita masuk lagi ke penghujung akhir pembelajaran kita, kalian harus mengerjakan terlebih dahulu, yaitu post test. Nah, ini adalah akhir dari penilaian untuk kegiatan pembelajaran kita di sistem anatomi fisiologi. Silakan semua bukunya dimasukkan, hanya ada ballpoint. Hanya ada ballpoint. Ini nanti dipajang ya, hasil karyanya. Dimasukkan dulu, yuk HP. Terima kasih anak-anak, kegiatan pembelajaran kita sudah selesai ya. Sudah mengerjakan post test, sudah pre-test tadi di awal post test, kemudian semoga nanti hasilnya juga semakin meningkat. Ada perbedaan dari pre-test karena belum tahu secara gamblang ya mengenai sistem pernafasan. Terus tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman dan Budian sudah menjelaskan. Semoga nanti hasilnya maksimal. Oke. Baik, pembelajaran kita hari ini itu sudah sangat luar biasa. Pada hari ini kita mempelajari anatomi fisiologi sistem respiratori atau sistem pernafasan. Tapi fokusnya pada hari ini adalah pada alat-alat pernafasannya itu apa saja, fungsinya apa. Tadi sudah tahu ya. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya ya mengenai fisiologi. Jadi terkait dengan fisiologinya sistem pernafasan itu apa? Terus apa pemeriksaan yang ada pada sistem pernafasan? Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Pertemuan hari ini sudah cukup. Pada intinya kita sudah memahami mengenai alat-alat pernafasan. Tadi dimulai dari hidung, faring, laring, terus trakea, terus bronkus, bronkiolus, alveolus. Pertukaran gas berada di mana? Alveolus. Nah, itu yang paling penting. Baik anak-anak, kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Hari ini siapa yang memimpin doa untuk kegiatan penutup kita? Adi, silakan Adi. Persiapan. Doa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya. Habis ini langsung pulang. Terus jangan lupa untuk mempelajari kegiatan selanjutnya. LKPD-nya nanti akan saya sampaikan kepada Adi ya untuk pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih hari ini. Tetap semangat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya mengikuti PPG Daljab kategori 2. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada LPTK Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian yang ketiga kepada dosen penguji UKIN yang selalu memberikan saran terbaik. Yang keempat saya sampaikan terima kasih yang banyak dan luar biasa kepada dosen pembimbing saya. Kemudian kepada guru pamong saya, Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Malang yang telah memberikan tempat saya untuk kegiatan PPG. Kemudian kepada peserta didik saya yang selalu mendukung kegiatan saya, orang tua saya, dan juga putra saya yang selalu menyemangati saya. Dan tidak lupa saya berikan terima kasih
sampaikan terima kasih yang sangat luar biasa kepada rekan sejawat saya yang ada di SMK Negeri 11 Malang, khususnya jurusan Asisten Keperawatan dan Caregiver. Terima kasih atas semuanya.